Wa yasihu lan sah bai'u kulli tohirin opo menjual setiap perkara yang suci. Wa yasihu lan sah bai'u kulli tohirin opo menjual setiap perkara yang suci muntafa'in bih yang bermanfaat. Kayak tadi bermanfaat. Baju apa manfaatnya? Dipakai. Nah, kerikil manfaatnya cuma satu. Nggak ada kan. Nah, mamlukin yang, nah ini, mamlukin yang miliknya sendiri. Miliknya sendiri atau mendapat tadi wilayah kekuasaan seperti karyawan. Wasyarahalan menjelaskan al-musonnifu supoki musonif. Bimafhumi hadhil asya'i kalawan. Mafhumnya iki piro-piro perkara. Tinggal di mafhum pemahaman dari atas. Fi gauli ing dalam ucapannya ki musonif. Alim ki musonif ini ya. Di mana-mana ki musonif ya. Ini alim nunya. Dalam bab sholat ada ki musonif. Bab wudu ada ki musonif. Alim ya. Musonif itu namanya pengarang. Musonif itu namanya pengarang kitab. Bukan nama orang. Wala yasihu ini. Wala yasihu lan tidak sah opo bai'u ainin, opo menjual benda. Menjual benda atau perkara najisatin kang najis. Jelas barang najis. Wala mutanajisatin. Wala dan tidak sah mutanajisatin menjual perkara yang mutanajis. Contoh kakhomrin seperti khomar. Kakhomrin seperti khomar wal duhnin lan minyak. Khomar ini najis. Duhnin ini suci. Pada aslinya suci. Wa khullin lan cukah. Aslinya suci. Tapi mutanajisin. Kang terkena najis. Minyak terkena najis, entah itu bangkainya cicak, tikus, atau mungkin bangkainya sapi umpamanya. Itu mutanajis. Aslinya minyak itu suci, tapi terkena mutanajis. Wa nahwiha lan sesamanya. Mutanajis itu mimma sangkeng perkara la yumkinu kang tidak mungkin atau yang sulit opo tathiruhu opo mensucikan berarti kalau mudah disucikan sah. Wala lan tidak sah bai'u ma opo menjual perkara la manfaatah yang tidak ada manfaat iku maujud. La manfaatah yang tidak ada manfaat iku maujud fihi ing dalam ma. Contoh ka'akrabin seperti kalajengking. Wa namlin lan semut. Wa sabu'in lan hewan buas. La yanfa'uh yang tidak ada manfaatnya. Ya yanfa'uh yang tidak ada manfaatnya. Wis. Jadi sekilas penjelasannya pada redaksi setiap perkara yang suci bermanfaat miliknya sendiri itu boleh dijual belikan. Berarti mafhumnya, pemahamannya berarti tidak boleh menjual perkara yang najis atau mutanajis tapi sulit dihilangkan. Jadi mungkin ada minyak, entah minyak goreng, minyak tanah, tapi terkena bangkainya tikus, terkena bangkainya sapi bebas ya. Sulit dihilangkan umpamanya, sulit disucikan. Nah, paham ya? Sulit disucikan. Maka dalam hal ini tidak boleh dijual belikan. Terus cuman tadi seperti pupuk itu kan nggak sah karena najis. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu memberi cara solusinya dengan cara nakluliyat. Apa nakluliyat?
yaitu memindah ke pemilikan. Jadi orang yang punya bahasanya, Mas, ini saya serahkan ke kamu umpamanya. Tidak usah pakai saya menjual atau saya membeli. Yang punya tinggal menyerahkan, terus yang mau beli tinggal menyerahkan uang. Ya, ini uangnya. Tapi nggak pakai bahasa jual beli. Itu pakai bahasa naklul yad. Naklul yad ini terjadi ketika barang itu suci. Barang itu najis. Karena syaratnya bisa dijual belikan harus suci. Kalau najis pakai bahasa naklul yad, yaitu memindah kekuasaan. Begitu juga tidak sah menjual barang yang memang tidak ada manfaatnya, seperti kalajengking. Apa sih manfaatnya ya? Terus seperti semut atau juga hewan buas. Kecuali ada sebuah penelitian umpamanya, oh ini bisa mengobati ini. Jadi obat umpamanya, baru itu boleh. Tapi kalau seperti ini ya kan enggak. Jadi ketika hal-hal yang memang nanti itu pada awalnya tidak berguna, cuma ada penelitian itu menjadi obat yang sangat manjur umpamanya, berarti boleh. Karena memang ada manfaatnya. Paham ya? Jadi manfaat itu umum, seperti anjing umpamanya. Anjing itu kan ya barangnya najis. Tapi kalau sekiranya itu dianggap bermanfaat, apa manfaatnya? Jaga rumah umpamanya. Jaga rumah. Nah, itu bisa jadi ya yang mendorong kebolehannya dari sisi bermanfaat. Tapi dari sisi najisnya itu juga. Jadi manfaat itu umum ya, bukan cuma terjadi kepada tadi sebuah kerikil. Ya HP kan jelas manfaatnya, kitab dibaca, baju dipakai, rumah ditempati dan seterusnya. Adapun yang tidak bermanfaat, manfaat itu ada kalanya sekarang, ada kalanya untuk masa depan. Paham ya? Contohnya gini, kalau dalam fikih seperti menjual belikan budak kecil. Budak kecil ngapain? Nggak ada gunanya. Suruh angkat ini umpamanya nggak bisa. Tapi manfaatnya mungkin masa depan, 5 tahun yang lalu umpamanya. 5 tahun yang akan datang maksudnya. Yang lalu. Jadi bahasanya halan au muajalan, manfaat itu bisa memang sekarang bermanfaat atau yang akan datang.